Selamat pagi semua anak-anak, apa kabar? Pastinya sehat-sehat semua ya. Oke, kita masuk pada hari ini yaitu pembelajaran agama, namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur pada pagi hari ini kami belajar pendidikan agama Kristen. Tuhan, Engkau beri hikmah bagi anak-anak-Mu, pengetahuan yang baru menjadi anak yang pintar. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, baik, kita akan masuk pada pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah topik kita, Allah hadir dalam setiap peristiwa. Nah, dalam setiap apapun yang kita hadapi, kita harus percaya bahwa Allah selalu ada bersama kita. Nah, dalam Keluaran 14 ayat 21 sampai 31 dan 2 Petrus 3 ayat 9. Coba baca ya Alkitabnya yang terambil dari kitab ini, coba dibaca ya. Jadi dikatakan juga di sana, dan pada waktu jaga pagi Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Mesir, orang Israel, sebab Tuhan yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Jadi, apapun peristiwa anak-anak yang kita hadapi, biarlah Tuhan yang kita kedepankan untuk lebih kita memahami bahwa Allah harus kita andalkan dalam kehidupan kita. Baik apapun penderitaan yang kita alami, orang menyakiti kita, jadi kita harus memberikan yang terlebih kita utamakan adalah kepada Tuhan. Jadi kita harus selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal apapun. Jadi nomor 1 di sini dikatakan Musa di Gunung Horeb. Nah, dikatakan di sini sudah sekian lama Musa tinggal di Midian, jauh dari sanak saudaranya. Tentu ia sangat merindukannya, namun ia tidak berani kembali ke Mesir karena takut pada raja. Di Midian ia bekerja mengembalakan kambing domba Imam Yitro. Suatu saat Musa mengembala di gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Tiba-tiba dilihatnya semak duri yang menyala. Aneh sekali, semak duri itu tidak terbakar. Karena penasaran, didekatinya semak itu, Musa semakin heran karena dari semak duri itu terdengar suara yang memanggil-manggil namanya. Musa baru tahu bahwa ternyata itu adalah Allah. Allah hadir dalam rupa nyala api. Allah memerintahkan Musa melepas alas kakinya, sebab tanah tempat Musa berdiri itu kudus. Ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa, Musa menutupi mukanya karena takut memandang Allah. Jadi, ketika sudah kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita, tapi ketika kita membuat kesalahan yang tidak baik, pasti kita akan ketakutan. Kita tidak merasa benar, kita tidak percaya diri karena ada sesuatu kesalahan yang kita buat. Jadi kita benar-benar memberikan kehidupan kita kepada Tuhan supaya hidup kita ini tidak ada kekhawatiran, tidak ada keraguan, baik dalam berdoa kepada Tuhan, baik dalam meminta sesuatu apa yang kita inginkan. Jadi kita harus benar-benar melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Jadi kita akan mempelajari atau kita pelajari tokoh-tokoh Alkitab
seperti Musa ini. Jadi kita harus mengambilnya dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan kepada Allah kita. Jadi dalam hal apapun yang kita lakukan, pasti Tuhan ada, pasti Tuhan hadir di sana. Apapun, dimanapun kita berada, pasti Tuhan ada. Jadi jangan pernah meragukan itu. Oke, tidak selamanya hidup manusia itu menyenangkan. Nah, anak-anak, tentu saja pasti kalian pernah mengalami ada kadang susah, kadang-kadang mengalami penyakit. Jadi tidak selamanya hidup kita ini senang. Ada waktu menderita, ada waktu suka, dan ada waktu duka. Jadi ada kalanya hidup kita benar-benar kita serahkan kepada Tuhan untuk menyenangkan Dia. Jadi di sini dikatakan tidak selamanya hidup manusia itu menyenangkan. Ada kalanya hidup tidak menyenangkan meskipun hal itu tidak diharapkannya. Benar, meskipun kita tidak harapkan hidupku ini harus selamanya menyenangkan, tidak. Tapi kadang-kadang kita mengalami juga saat-saat yang tidak senang. Jadi anak-anak tetap berharap sama Tuhan bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam segala peristiwa yang kita alami. Nah, dikatakan Allah senang menggantungkan hidupnya kepada Allah. Dengan peristiwa yang ada, Allah menghendaki manusia hanya bergantung kepadanya, sebab hanya Dialah yang mempunyai kuasa mengatasi kesulitan umat. Jadi anak-anak, ketika kalian mengalami kesulitan dalam segala hal, pasti kalian merasa tidak kuat. Percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong. Jadi kalian harus benar-benar berserah kepada Tuhan, harus melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Jadi anak-anak, teruslah berdoa, teruslah melakukan yang terbaik supaya Tuhan tetap menolong kehidupan kita. Umat Allah ketika meninggalkan Mesir. Nah, jadi Allah hadir menolong umatnya yang dalam ketakutan. Saat itu tentara Mesir mengejar umat Allah yang sedang dalam perjalanan ke Kanaan, tidak menemukan jalan untuk menyelamatkan diri karena di hadapan mereka laut Kalzum membentang. Allah mengetahui hal itu, diutusnya Musa mengangkat tongkatnya ke atas laut. Seketika itu Allah mendatangkan angin laut terbelah sehingga dapat dilewati. Jadi dalam aspek kehidupan apapun, badai yang kita alami, kesulitan, ketakutan apapun, percayalah kepada Tuhan kita. Anak-anak semuanya pasti Allah sanggup menolong, bahkan Allah mengetahui segala sesuatu yang kita alami. Oke, cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Miss percaya kalian tetap semangat belajar dan sehat-sehat. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak, kami boleh belajar hari ini. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat bagi anak-anakmu menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang mengandalkan Tuhan dalam setiap peristiwa apapun yang mereka hadapi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih semua anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. God bless.